Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya lagi terjadi sama dominasi dolar AS saat ini? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar salah satu pergeseran finansial terbesar di era kita. Kita bakal mulai dari melihat gambaran besarnya, alias makro global tentang dolar, terus kita turun langsung ngebuktiin realitasnya pakai data ekonomi domestik Indonesia yang sangat mikro dan spesifik. Ini bukan cuma soal opini ya, kita bakal bedah langsung angka-angka dan fakta strukturalnya bareng-bareng. Buat pemanasan, coba perhatikan kutipan yang lumayan provokatif ini. Analis geopolitik Alex Krainer bilang, wow, pesta vampir ini akan segera berakhir, sistem keuangan mereka perlahan-lahan hancur dari dalam. Bahasanya tajam banget kan? Tapi ini ngasih kita dasar pemahaman yang jelas soal betapa tingginya resiko dari pergeseran keuangan global saat ini, dan ngasih lihat nada agresif yang mulai dipakai sama banyak analis internasional waktu mengamati kondisi perbankan di negara-negara barat. Oke, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari krisis petrodolar, terus ngomongin pasar obligasi barat, masuk ke strategi dedolarisasi Indonesia, sistem pembayaran regional dan emas, cek realitas PDB kita, dan ditutup dengan risiko fiskalnya. Yuk, langsung kita mulai aja. Bagian pertama, krisis petrodolar. Fondasi utama yang wajib kita pahami itu sistem petrodolar. Gampangnya, ini sistem warisan pasca Perang Dunia Kedua, di mana minyak dunia itu harganya dipatok dan cuma bisa dibeli pakai dolar AS. Sistem inilah yang bikin dolar jadi raja mata uang cadangan dunia, yang nyiptain permintaan tanpa batas buat kertas dolar itu. Nah, tesis utama Krainer dari sumber kita melaporkan bahwa negara-negara kayak Iran dengan dukungan aktif dari Rusia dan Tiongkok sekarang ini lagi berusaha keras buat meruntuhkan dominasi absolut sistem ini supaya bisa ambil balik kedaulatan mereka. Kalau kita lihat garis waktunya, ini menarik banget. Peristiwa-peristiwa ini ternyata bukan cuma berita politik acak loh. Krainer menyoroti mundurnya Amerika Serikat dari Afghanistan di tahun 2021, pecahnya konflik Ukraina di 2022, sampai panasnya eskalasi Timur Tengah di 2024. Semuanya ternyata punya korelasi langsung sama jatuhnya pasar obligasi barat. Kenapa bisa gitu? Argumennya adalah, rentetan konflik ini ibarat memutus keran akses sistem keuangan global barat ke aset-aset berharga yang selama ini jadi agunan atau kolateral perbankan mereka. Masuk ke bagian kedua, kolateral dan pasar obligasi barat. Menurut sumber kita, ada semacam ban berjalan ekstraksi finansial yang lagi terjadi. Prosesnya begini. Pertama, bank-bank barat ambil porsi saham pengendali di perusahaan-perusahaan negara berkembang. Terus, perusahaan yang untung gede ini malah dibebani sama utang raksasa. Terakhir, uang pembayaran utang itu disedot dan ditarik ke Wall Street dan London. Krainer secara netral berargumen bahwa dengan banyaknya konflik global yang memanas, bank-bank raksasa barat ini lagi ibaratnya kelaparan karena mereka kehilangan pasokan kolateral dari negara-negara dunia ketiga tadi. Dampaknya, kelihatan jelas dari ringkasan makro ini, imbal hasil obligasi 30 tahun AS baru aja nyentuh level tertinggi sejak 2007. Arus kas komoditas yang macet tadi benar-benar mengancam stabilitas bank-bank barat. Bahkan yang lebih ngeri, ada analis yang memperingatkan soal ancaman hiperinflasi ala keruntuhan Republik Weimar di Jerman zaman dulu. Jadi, perebutan agresif atas sumber daya alam global sekarang ini pada dasarnya didorong oleh kepanikan krisis agunan di dalam sistem perbankan barat itu sendiri. Oke, bagian ketiga. Kita geser fokusnya ke strategi dedolarisasi Indonesia. Coba kita bandingin dua sisi ini. Di kiri, itu sistem lama yang super bergantung sama dolar. Negara berkembang mesti bayar biaya konversi berkali-kali ke bank di New York, terus rentan banget sama kebijakan suku bunga AS. Ini sering dilihat sebagai bentuk penjajahan moneter ya. Nah di kanan, ini strategi baru Indonesia, Local Currency Settlement atau LCS, yang digabung sama QRIS. Jadi kita bisa dagang komoditas pakai mata uang lokal masing-masing negara, dan bayarnya digital secara real time. Singkatnya, mereka menyingkirkan dolar dari arena permainan. Lanjut ke bagian keempat, sistem pembayaran regional dan emas. Ini dia deretan manuver yang jadi inti dari strategi dedolarisasi pemerintah kita. Mulai dari memperluas LCS sampai ke negara-negara aliansi BRICS Plus. Terus integrasi QRIS dengan negara tetangga yang pelan-pelan ngilangin peran penyedia kartu kredit barat. Ketiga, nah ini berani, ngubah cadangan devisa AS jadi kepemilikan emas fisik murni. Terakhir, aturan ketat buat menahan devisa hasil ekspor biar uangnya muter di bank lokal. Manuver ini dilaporkan sukses bikin pusat keuangan kayak Singapura kelabakan karena duit yang biasanya kabur keluar sekarang dikunci di dalam negeri.
Logika di balik penukaran surat utang AS ke emas fisik ini kuat banget loh. Ada pandangan dari pemerintah bahwa langkah ini berarti melepaskan diri dari ketergantungan aset kertas negara Garat. Ini dirancang buat kasih pondasi nyata, nilai intrinsik yang sejati buat rupiah kita. Tujuannya simpel tapi tangguh, ngebangun semacam benteng yang gak gampang goyah gara-gara inflasi dari luar negeri atau digoreng sama mafia spekulan falas. Masuk ke bagian kelima, waktunya kita cek realitas PDB kita. Sebelum kita lihat data yang bikin geleng-geleng kepala, kita ingat-ingat sedikit rumus dasar PDB ini ya. Y, itu total produk domestik bruto. C, itu konsumsi rumah tangga. I, itu investasi. G, itu belanja pemerintah. Dan X kurang M, itu ekspor bersih. Kita wajib banget paham komponen pembentuk ini, supaya bisa baca arah ekonomi negara kita yang sebenarnya. Boom! 21,81%. Ini angka yang luar biasa besar. Dan ini yang disorot tajam sama ekonom Ferry Irwandi. Menurut catatannya, ini bukan tanda ekonomi yang sehat, melainkan sebuah lonjakan anomali historis di komponen G, yaitu belanja pemerintah pada kuartal pertama tahun ini. Kalau kita cek sejarah 10 tahun terakhir, pengeluaran negara di awal tahun tuh nggak pernah meledak sebesar ini loh. Pemerintah kan ngebanggain total PDB yang tumbuh 5,61%. Tapi kalau kita bedah rinciannya di tabel kontribusi ini, situasinya lumayan beda. Konsumsi masyarakat memang nyumbang 2,94%, tapi lonjakan aneh dari belanja pemerintah tadi berhasil nyuntik 1,26 poin persentase langsung ke PDB kita. Argumen kritisnya adalah, jangan-jangan klaim pertumbuhan organik ini sebenarnya cuma dikerek secara artifisial lewat pengeluaran negara yang super agresif dan bukan murni dari kekuatan fundamental pasar. Nah, yang benar-benar mengejutkan tuh pembuktian lewat simulasi kontrafaktual ini. Irwandi menghitung, seandainya belanja pemerintah itu cuma tumbuh di angka normal, kayak rata-rata 10 tahunan di 4,8%, total pertumbuhan PDB kita itu cuma bakal ada di angka 4,63%. Fakta ini benar-benar mengupas narasi pertumbuhan luar biasa tadi, dan ngasih lihat realitas yang sebenarnya cukup biasa aja. Statistik ini bisa ngubah perspektif kita soal seberapa sehat ekonomi negara saat ini. Dan akhirnya, bagian ke-6, risiko fiskal dan defisit. Ketimpangan ini kerasa banget di kuartal pertama. Anda bisa lihat pendapatan negara cuma merangkak naik 10%. Sementara di sebelahnya, laju pengeluaran terbang sampai 31,8%. Kalau merujuk ke analisis sumber kita, kesenjangan ekstrim gaya bakar uang kayak gini benar-benar nggak berkelanjutan. Ini ibarat kita gesek kartu kredit sampai limit maksimal pas baru awal Januari. Bikin fondasi fiskal kita jadi rapuh banget. Angka terakhir ini ibarat alarm peringatan buat kita, 0,90%. Anda harus tahu, ini baru besaran defisit fiskal untuk satu kuartal aja. Padahal secara hukum, batas maksimal defisit tahunan itu nggak boleh lebih dari 3%. Kalau kebiasaan jor-joran belanja buat nopang pertumbuhan buatan ini nggak buru-buru direm, bakal susah banget buat jaga APBN tetap di bawah batas hukum itu. Dampak buruknya, ini bisa berujung langsung pada kenaikan pajak atau inflasi yang bakal nguras dompet kita sehari-hari. Jadi, kita udah ngelihat benturan dua narasi yang bertolak belakang. Di level geopolitik, langkah berani nendang petrodolar memang gebrakan strategis menuju kedaulatan. Tapi di sisi akuntansi mikro, datanya nunjukin kita lagi jalan di atas tali tipis defisit fiskal. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan gede. Apakah dedolarisasi agresif ini murni kunci mutlak kedaulatan ekonomi kita? Atau justru berisiko jadi tirai yang nutupin bahaya defisit fiskal di dalam negeri? Coba deh pikirin lagi rentetan data yang baru aja kita bedah. Di mana kira-kira titik keseimbangannya? Terima kasih udah mengikuti sesi bedah materi kali ini, dan teruslah bersikap kritis melihat fakta di balik angka-angka.